Hari ini sumpah terasa mimpi bisa ketemu bareng idola pastinya. Salah satu musisi rocker dan juga penyanyi legend di Indonesia. Wis, apa kabar bro? Firza? Sehat, alhamdulillah. Ini masih pandemi, gimana nih? Udah mulai biasa aja kah? Atau udah berharap cemas kah atau gimana nih? Kalau dari segi keuangan mulai cemas. Waduh. Tapi kalau dari segi karya tetap jalan lah sampai kapanpun. Sampai kapanpun jalan. Biarpun pandemi tapi nggak menghalangi diriku untuk berkarya gitu. Betul-betul. Kalau untuk pandemi sendiri lebih banyak di rumah aja kah kegiatan atau tetap keluar gimana? Banyakan di rumah. Di rumah ya? Di rumah, kantor. Karena aku bikin ini juga kan. Recording company sama artis manajemen. Aku bikin itu juga. Termasuk lagu di dalamnya. Gitu ya? Ya, termasuk nyiptain lagu. Ya ngerjain lagu di rumah gitu, di studio. Ya paling kegiatannya pandemi itu doang sih ya, rekaman. Betul. Selama pandemi udah berapa lagu nih yang udah diciptain? 21 lagu. Anjir. 21 lagu, iya. Itu 21 lagu. bisa berapa album? Enggak lah, 21 lagu itu kan nanti akan dipilih lagi. Akan dipilih lagi. Cuman kalau materi yang jadi pada saat pandemi itu, aku tabung-tabung tuh sekitar 21-an. Termasuk lagu Bayangmu di 21 lagu Iya, ini ya? Gitu ya? Kapan berarti? Itu pas nyiptain lagunya emang pas pertama kali pandemi atau manggung di cancel atau gimana tuh? Jadi kan waktu sebelum pandemi kan manggung tuh, manggung sana sini. Jadi kayak nggak dapat waktu lah untuk bikin lagu gitu. Dan terus pada saat pandemi, udah feeling ini pasti sering di rumah, terus jarang kemana-mana, udah manfaatin waktu yang ada untuk bikin lagu kan. Dan alhamdulillah dapat segitu. Di berapa tahun berarti? 1 tahun dapat 21 lagu. 1 tahun 21 lagu. Kalau misalnya sebelum pandemi nih, biasanya pas manggung, seminggu tuh bisa berapa kali? Waduh, bisa paling cuman dua lagu gitu. Seminggu 3 lagu Sebelum gitu, gak pandemi banyak. Sebelum pandemi. Hikmah pandemi lah ya. Hikmah pandemi jadi kayak bisa Betul sih, bikin lagu. Lebih fokus gitu. Dan itu kan salah satunya masuk ke album yang Kak Firza gitu. Di tahun ini emang sudah targetnya 1 album atau gimana nih tahun target ini? Harusnya album sih memang. Album tuh 2020 kemarin tapi mundur karena pandemi. Lagu-lagunya materinya udah ada. Lagu-lagu bagian dari album 3 itu kan ada Nyaman, Manusia Hebat, Kembali, sama Bayangmu kan udah 4 yang dirilis. Jadi kayak sebenarnya itu album itu udah selesai. Albumku yang ketiga itu udah selesai. Tinggal rilis fisik gitu. Aku kemarin itu pertimbangannya kenapa 2020 belum rilis. Karena sayang kalau cuma digital aja. Pengennya pengen ada fisik yang mudah-mudahan 2021 bisa rilis lah. Amin, mudah-mudahan karena kan fisik juga kayak sesuatu hal yang berharga juga kan ya. Kalau fisik itu biasanya kalau aku lihat sih seringnya ada di KFC. Ya. Nah itu worth it gak sih sebenarnya kalau di Sangat worth it lah. Sangat worth it kalau di KFC ya untuk ngejual CD di zaman sekarang. Di zaman sekarang ya? Di zaman sekarang, di era sekarang yang mungkin orang tidak terlalu tertarik kayak dulu kan. Kalau dulu tuh katanya, aku juga hidup gak zaman dulu ya. Cuman aku pecinta album fisik kan. Jadi kayak pada zaman itu tuh masih orang tuh antusias gitu untuk beli album fisik itu. Karena bagi mereka tuh bisa disimpan sampai kapanpun. Betul. Dan terus di zaman sekarang kayaknya orang lebih ke digital. Dengar Spotify, Joox itu udah cukup gitu loh. Dan apa ya, kayak ya kalau jual di store kayak toko ayam KFC misalnya Texas gitu. Dan menurut aku itu sangat worth it lah untuk musisi gitu. Dan itu pun meminimalisir bajakan gitu ya. Jadi emang sangat worth it. Kalau misalnya untuk penjualan sendiri ada yang meledak nih? Untuk penjualan album 1 tuh lumayan tuh 4 plat. Yang tentang rindu ya? Iya. Salah satunya. Enggak, album 1 tuh Aku Lakimu. Lakimu. Hit singlenya. Itu kalau nggak salah 4 platinum. 4 platinum. Nah kan Firza juga nih aktif di YouTube channel juga. Aku sih pengen tahu gimana sih pembagian apa ya, kayak misalnya disebutnya apa ya kalau untuk pencipta lagu? Royalty ya? Royalty, iya. Itu gimana nih pembagian dengan apa recordnya, dengan pekerjanya? Kalau royalty sebenarnya nggak terbagi-bagi gitu karena mereka punya jalur sendiri lah untuk nge-collect itu semua. Kalau royalty itu biasa dari pemutaran lagu di mall,
terus pemutaran lagu di karaoke atau misalnya pemutaran lagu di DSP. Kalau YouTube itu namanya konten ID. Ada sistemnya lagi gitu ya? Iya, dan aku terdaftar sebagai pelaku konten ID itu di Alpha Records kan, di Alpha Records juga. Dan dari itu mereka punya jalur kolek masing-masing gitu. Gitu ya. Dan kalau misalnya ngomongin soal tren musik, terutama kan Bayangmu ini mengangkat musik rock di tahun 90-an. Ini relate gak sih maksudnya dengan tren musik di anak-anak sekarang terutama milenial? Kalau dibilang relate-nya sebenarnya nggak relate memang. Nggak relate karena sekarang tuh. Karena perubahan zaman ya? Ya rock sekarang kan nggak terlalu yang banyak digandrungi sama anak muda sekarang kan. Nggak terlalu inilah, nggak terlalu antusias mereka sama rock. Aku cuman yakin banyak pencinta rock yang mungkin masih dengerin lagu-lagu lama rock. Lagu barunya rock tuh nggak ada. Nah makanya aku rilis lagu rock yang baru dibikin di 2021 biarpun gayanya 90-an. Berharap mudah-mudahan generasi sekarang itu bisa cinta kembali sama musik rock. Itu sih harapannya. Karena lagu yang aku bikin ini, yang aku hidangkan ini tuh satu penuh makna sama lagu ini tuh punya sound yang baik untuk didengar. Menurutku yang mudah-mudahan teman-teman bisa terima ya. Jadi kan lagu ini kan sekumpulan dari karya-karya dari Firja gitu ya. Dituangkan dalam lagu ini. Nah itu gimana untuk proses pembuatannya, ada kendala atau kesulitan sendiri Kak? Iya. Karena lumayan lama juga ya untuk baru jadinya. Iya setahun kan. Kalau kendala paling cuma lirik. Lirik tuh setahun aku ngerjainnya. Setahun aku ngerjain lirik. Tapi kalau untuk kendala yang lain teknis, aransemen, segala macam nggak terlalu menjadi kendala. Nggak terlalu menjadi kendala. Ya susahnya memang lirik. Karena aku tuh punya hits lagu tuh cuma satu baru kan. Ya, tentang Rindu. Aku Lelakimu tuh lagu Mas Pongki Barata, bukan lagu Firza. Dan setelah Tentang Rindu itu belum ada lagu yang bisa menyimbangi hitsnya lagu itu. Dan aku pengen mengulang lagi masa-masa itu dengan lagu Bayangmu ini, mudah-mudahan dengan lagu Bayangmu ini tuh ya makanya aku bikin liriknya tuh sematang mungkin lah. Dan gampang diingat juga sih untuk lagu liriknya juga. Aku bikin sematang itu, makanya butuh waktu yang lama juga untuk persiapannya kan. Jadi makanya setahun itu aku bener-bener ulik tuh. Sampai akhir-akhirnya ampun bikin liriknya. Oke. Kalau misalnya balik lagi nih ke tren Indonesia, tanggapan Firja sendiri tentang tren musik di Indonesia sekarang gimana ya? Tren musik di Indonesia menurutku sangat berkembang. Sangat berkembang. Banyak jenis-jenis musik baru yang diperkenalkan sama musisi-musisi yang baru. Kayak misalnya musik groove. Musik groove itu baru di Indonesia menurutku ya. Karena juga aku dengerin juga musik-musik groove di luar gitu. Dan menurutku di Indonesia kayak masih mulai tumbuh lagi. Mulai tumbuh lagi musik groove. R&B juga mulai tumbuh lagi gitu. Dan banyak musik-musik yang lain kayak ya band-band indie sekarang kan banyak tuh aliran-aliran musiknya. Dan itu aneh-aneh ya. Dan itu sebenarnya jenis musik yang udah ada sebelumnya tapi baru dikembangkan di Indonesia. Dan lebih di remake atau gimana? Bukan di remake, diperkenalkan jenis musiknya. Jenis musiknya itu diperkenalkan dan itu Indonesia sedang mengalami itu menurutku ya. Indonesia sedang mengalami itu. Jadi segmennya itu banyak sekarang terbagi-bagi. Segmennya terbagi-bagi dan menurut aku Indonesia sangat berkembang musiknya. Ya mudah-mudahan harapannya ke depan bisa maju lah musik Indonesia ya. Amin, mudah-mudahan dan harus support terus ya musik Indonesia pastinya. Tapi kalau misalnya masih berbicara musik Indonesia, kan banyak juga musisi cover dengan aransemen yang berbeda tapi di jamming, keroncongan atau segala macam. Nah, menurut Firja itu sah-sah aja kah atau gimana? Kalau menurut aku sah-sah aja sih. Karena itu bentuk apresiasi mungkin ya. Iya. Kalau si penyanyi cover itu dirangkul ya. Menurut aku itu sah-sah aja. Sama kayak halnya Boys Avenue. Boys Avenue juga awalnya dia terkenal karena dia sering cover lagu. Gitu kan. Pada era sebelum dia tuh belum ada gitu, kayak aku belum sedalam itu ya. Mungkin ada tapi aku nggak tahu siapa. Cuman yang aku kenal tuh Boys Avenue yang memperkenalkan penyanyi-penyanyi nyanyi ulang cover gitu ya. Dia yang kenalin gitu. Dan menurut aku dia juga dirangkul kok sama label-label gitu untuk mempromosikan sebuah lagu gitu. Dan menurut aku itu nggak mengganggu sih gitu.
Tapi masalah nggak kalau misalnya nih yang nyiptainnya siapa tapi yang ngompopulerkan siapa atau yang ngeviralinnya siapa? Ya, Karena kan musik gitu ya. Iya, Kan balik lagi gini sebenarnya. Yang kalau dia tidak dia tuh ilegal, tuh ilegal tidak terdaftar misalnya. Dan itu menurut aku ya mengganggu. Tapi kalau dia terdaftar, si pencipta lagu juga akan dapat royaltinya kan. Dengan coveran dia yang mungkin lebih terkenal daripada penciptanya. Tapi kan dia si penciptanya dapat royalti dan menurut aku itu fair lah. Fair ya, walaupun emang yang viral ini atau Iya. yang mempopulerkannya beda orang gitu ya. Kadang kalau misalnya kita lihat lebih banyak di TikTok malah ya, yang seperti itu ya musik-musik sekarang. Jadi gimana ya, dibilang kurang bisa menikmati musiknya gitu katakan, karena emang cepet banget gitu viralnya itu gitu. Ya. Udah diganti sama yang lain. Nah kalau misalnya dari Firja sendiri, misalnya nih lagu Bayangmu di cover oleh orang lain, itu kira-kira diizinkan atau seperti apa? Kalau aku izinin asalkan dia legal. Asalkan dia legal. Legalitasnya jelas, dia kan ada tuh kontrak kerjasama antara pencipta lagu dan si penyanyi cover tuh ada harusnya itu ada. Dan menurut aku kalau memang itu bisa terpenuhi ya nggak masalah. Ya mau itu di TikTok, di Instagram atau di mana ya nggak masalah sih. Kalau juga lagu gue juga bisa terkenal gitu kan, dibawain sama si penyanyi cover ini gitu, ya nggak apa-apa. Tapi Kak Firja pernah ngalamin seperti itu, lagunya dicantum atau gimana? Kalau di coverin sama teman-teman penyanyi yang lain tuh ada. Yang legal tapi ya? Legal kok, sejauh ini legal. Legal. Kalaupun dia nggak legal, viewsnya nggak banyak. Iya benar sih. Rata-rata gitu. Iya benar. Nasib gua kali gitu ya. Enggak kok, itu lagunya kan hype semua Kak Firja. Oke, yang paling populer tadi kata Kak Firja itu tentang rindu. Sebenarnya apa ya, bisa dibilang kan Kak Firja sedikit-sedikit mungkinnya sedang proses udah mencapai apa yang diidamkan atau apa yang diinginkan. Apa gitu keinginan terbesar atau pencapaian yang ingin terbesar dari Kak Firja? Pencapaian terbesarku punya 10 hit single. 10 hit single? Menurut aku tuh 10 hit single itu minimal. Untuk bisa bertahan sampai sepanjang karir ya, seumur hidup lah. Menurut aku 10 single itu udah minimal. Itu pencapaian terbesar. Sampai sekarang tuh ya balik lagi aku bilang tadi, yang aku yakinin tuh baru satu. Baru tentang rindu. Lagu-lagu yang lain belum menjadi hits gitu. Tapi maksudnya maksudnya karakteristik dari yang dimaksud Kak Firja itu terkait dengan lagu ini emang benar hype. Itu penilaiannya atau kategori seperti apa? Lagunya booming dalam arti tuh semua segmen itu tahu lagu itu. Kayak misalnya aku nyanyi lagu Sirna, nggak semua segmen tahu lagu Sirna. Misalnya aku nyanyi di pensi SMP misalnya, nggak tahu tuh lagu Sirna. Tapi kalau lagu tentang rindu mereka pasti tahu. Nah itu yang disebut masterpiece kan. Nah aku pengen punya 10 masterpiece, lagu masterpiece. Berarti lagi OTW 9 lah ya. Ya mudah-mudahan Bayangmu 8, 7. bisa jadi masterpiece mudah-mudahan. Tapi target nih nyanyi sampai usia berapa nih Kak? Sampai seumur hidup lah. Mudah-mudahan sih ya. Amin. Kalau ditanya sekarang ya seumur hidup pengen. Gak tahu nanti tambah umur, aduh kayaknya gue ini aja lah gitu jadi pengusaha, gue gak ngerti. Masih labil kan soalnya. Kak, selama pandemi kan 21 lagu itu lagu yang banyak banget sih kalau menurut aku. Itu gimana ya untuk misalnya pertama inspirasinya itu kayak gimana? Karena kan terhitung cepet gitu ya. Itu ya gimana? lumayan cepet. Kalau inspirasi macam-macam ya. Dari apa yang kulihat, apa yang aku rasakan, apa yang aku dengar. Kalau yang aku dengar tuh biasa dari teman-teman. Cerita teman-teman, aku rangkum. Terus aku jadiin karangan, terus aku coba sangkut pautkan dengan kehidupan pribadiku supaya relate ceritanya dengan si pencipta lagu. Terus kalau yang aku lihat itu apa yang aku baca biasanya. Oke. Apa yang aku baca, apalagi sekarang tuh kan banyak tuh cerita-cerita yang unik atau kisah-kisah yang unik dari Instagram ya kan. TikTok juga banyak tuh, kadang-kadang muncul ya kan. Itu aku lihat, wah ini ibu sama anaknya misalnya, itu cocok untuk diangkat jadi sebuah lagu. Itu coba aku combine juga dengan kisahku. Terus apa yang aku rasakan itu, contohnya kayak Bayangmu ini tuh sebenarnya ceritanya lumayan mendalam ya. Iya betul. Mungkin yang orang-orang tahu itu Bayangmu ini cerita tentang pacar, tentang cewek ke cowok atau cowok ke cewek. Sebenarnya bukan tentang itu. Ini tuh Bayangmu ini tuh cerita tentang Allah sebenarnya, Tuhan.
Bayangmu. Dan itu yang aku rasakan. Jadi dari tiga unsur itulah aku dapat inspirasi. Dan yang sering itu lebih ke yang aku rasakan gitu. Kalau dari 21 lagu yang kemarin udah kelar nih, itu yang sumbernya dari apa yang aku rasakan. Jadi emang macam-macam gitu ya. Macam-macam. Apa yang dirasakan. Kalau misalnya bacaan berarti bacaan novel termasuk gitu ya? Kalau novel aku enggak malah. Aku lebih kayak kisah hidup, misalnya tokoh gitu. Tokoh yang terkenal banget gitu kan. Kayak misalnya Muhammad Ali kan ada bukunya tuh. Itu aku baca kisah hidupnya yang diangkat. Gitu. Oke. Kak, kalau misalnya ada rencana ya untuk kedepannya misalnya ada project duet misalnya dengan penyanyi yang lain, adakah rencana itu? Kalau untuk ke depan belum ada rencana. Karena kan baru juga kemarin aku featuring sama Dewa kan. Dewa ya? Iya benar. Jadi kayak kalau untuk ke depan sendiri dulu lah sama Dewa udah cukup gitu. Itu gimana awal pertama kali bisa featuring dengan Dewa 19? Awal mulanya tuh dari Mahadewa kan. Dari Mahadewa dulu. Okay. Sebelum Mahadewa manggung-manggung tuh kita udah mulai rekaman. Lagu-lagu Dewa, banyak tuh lagu-lagu Dewa yang direkam. Terus jalan ke sini terus semakin jelas arah dan tujuannya ternyata lagu-lagu yang direkam itu untuk Dewa 19. Terus akhirnya Dewa itu sebenarnya pengen punya album baru lah yang bertajuk Rejuvenate ya. Rejuvenate peremajaan Dewa 19 dan tuh sebenarnya lagunya udah ada semua tuh. Udah ada semua lagunya, cuman karena pandemi kemarin akhirnya mundur. Terus sekarang urusan perlabelan masih ada izin-izin yang belum selesai. Jadi berharapnya bisa cepet juga selesai semuanya, bisa rilis juga bareng Dewa. Ya, amin mudah-mudahan. Awal mulanya cerita begitu. Ya. Dan Dewa 19 sebenarnya nggak punya vokalis ya kalau nggak salah ya. Jadi kan featuring. Iya, Dewa itu sebenarnya nggak punya vokalis. Saya featuring Ari Lasso, featuring Once, featuring Firja gitu. Tapi kan Kak Firja kalau nggak salah ya udah ketemu dengan Ahmad Dhani bahkan jauh sebelum Idol. Masih itu apa grup band atau apa waktu itu awal kali nyanyi? Oh nggak ada, dia sebagai yang punya lagu aja. Sebagai yang punya lagu pengen ngerekam lagunya dengan vokal yang berbeda. Ketemu di mana tuh sama Pak Ahmad Dhani? Waktu itu ketemunya di Idol. Idol itu kan 2013 ya sebenarnya. Yang kita lihat yang ditayangin itu berapa bulan setelahnya gitu. Tapping kan, hasil tappingan. Jadi sebelum itu kenal sama Mas Dhani, terus akhirnya Mas Dhani itu manggil duluan untuk rekaman. Aku berangkat tuh dari Medan ke sini sebelum karantina pada saat itu. Oke. Dan ada next project lagi bareng Dewa 19 atau fokus nih di maksudnya kalau Kak Firja sekarang solo atau band tetap? Kalau solonya jalan, alhamdulillah, Dewanya juga jalan, alhamdulillah. Dua-duanya sih bisa bilang beriringan berarti ya. Oke. Dan kalau misalnya ini Kak, tadi kan ada rencana untuk duetnya itu belum berarti ya untuk saat ini ya? Belum. Nah, kabarnya sih ini akan ada yang dibikinin lagu nih. Siapa tuh kira-kira yang bakal dibikinin lagu sama Kakak? Oh, kemarin tuh sempat bikinin buat Excel Idol. Bukan, satu cewek. Gimana ya? Cewek. Ya ampun. Ayo bisa gitu. Adikku paling ya? Adik, nah itu Raisa. Itu gimana tuh kelanjutannya Kak? Kalau lagu udah selesai, udah selesai. Udah selesai, rencana kan bulan puasa mau dirilis karena dia seneng kan lagu-lagu yang religi. Terus, oke, berarti lebih ke religi berarti ya? Iya, tapi lagi bikin liriknya sih. Lumayan susah soalnya bikin lirik religi kan. Jadi aku lagi lagi review aja lagunya. Mudah-mudahan bisa rilis cepatnya. Ya, mudah-mudahan bisa rilis di sini juga. Iya, mudah-mudahan dia bisa main ke sini. Di Jakarta atau gimana? Di Jakarta. Bareng satu rumah kok. Oh, satu rumah. Tapi gak satu kamar. Oh, beda kamar. Tapi gimana nih? Adik tuh udah mulai ngikutin gitu. Kak Raisa itu udah mengikutin jejak kakaknya atau gimana? Aku paksa sih sebenarnya dia. Oke. Aku paksanya dia tuh gak seneng nyanyi. Dia tuh gak seneng nyanyi. Cuman suara dia bagus. Kasian aja kalau gak direkam. Jadi kayak gak ada jejaknya nanti ke depan kan. Nanti kan kalau misalnya aku punya anak, ini tantemu nyanyi nih, kan gitu kan bisa gitu. Ya, bagus loh suaranya gitu, biarpun dia gak punya niat nyanyi sebenarnya. Agak dipaksa ya, tapi akhirnya mau kan ya? Mau. Sebelumnya berarti pernah nolak dong? Pernah, beberapa kali dia nolak, dia gak mau. Dia kan lebih ngurusin kantorku ya, jadi dia kayak bagian terpenting lah di kantor itu.
nyanyi keisengan dia aja. Dia pengen, bang bikinin lagu dong, abang kan bisa bikin lagu. Oh ya udah, kebetulan dia punya keinginan untuk nyanyi, ya udah aku salurin aja. Gitu. Oh tapi kayaknya pasti disupport terus ya Kak, harus disupport terus. Iya. Untuk adik bisa supaya jadi pendatang baru, bisa jadi lagunya hits juga pastinya. Untuk ini Kak, masih bicara Kak Raisa ya namanya? Raisa. Nah untuk Raisa sendiri, nanti emang apakah emang ada latihan khususnya atau gimana? Atau mungkin udah terlihat bakat gitu? Dia bakat sama ya? lah kayak aku bakat. Dia tuh kalau nyanyi biasa aja tuh sebenarnya udah enak gitu. Makanya aku penasaran kalau misalnya dia nyanyi dengan satu single baru gitu, penasaran. Kalau untuk latihan gak ada, paling cuma workshop aja. Workshop juga berdua gitu di studio kita kan kayak ini adek nyanyinya kayak gini gitu. Adek nyanyinya kayak gini, liriknya ini nih cocok. Oh ternyata nggak cocok nih, jelek nih waktu nyanyi misalnya katanya ini kurang ya ntar bang ganti dulu gitu. Jadi workshopnya nggak terlalu nggak terlalu ribet sebenarnya. Workshopnya nggak kayak biasa workshopnya. Diarahkan ke rock juga nggak atau Enggak. mungkin genre yang beda? Nggak, dia lebih pop lah, pop dia. Lebih ke pop ya, oke. Kebanyak sih ya untuk penyanyi sih banyak banget. Nah kalau misalnya penyanyi rocker sebenarnya di Indonesia tuh kekurangan nggak sih sebenarnya talent-talentnya? Penyanyi rock di Indonesia ya? Iya. Menurutku nggak kurang lah. Nggak kurang, penyanyi rock yang lama juga masih banyak kan. Masih ya kakak Iya, slang. masih banyak penyanyi rocknya. Cuman generasi yang baru aja. Generasi yang baru itu masih banyak juga sebenarnya. Cuman yang kelihatan di publik itu masih sedikit. Termasuk Excel mungkin ya yang baru kelihatan Iya, saat ini. Excel kan lumayan rock lah. Gitu. Tapi menurut Kak Fija sendiri gimana nih untuk rock kedepannya gitu? Atau mungkin ada harapan untuk musik rock Indonesia? Rock itu menurutku nggak akan pernah mati ya. Rock never die katanya kan, nggak pernah mati rock itu. Cuman sekarang memang rock di Indonesia, khususnya di industri ya, di industri Indonesia musiknya itu rocknya sedang tidur aja. Tapi ada saatnya kok rock di Indonesia itu nanti akan kembali lagi gitu. Khususnya juga aku tekanin lagi tuh industrial rocknya ya. Gitu. Kalau sekarang juga indie banyak gitu yang rock. Cuman di industri aja yang lagi tidur. Yang mudah-mudahan dengan adanya lagu Bayangmu ini bisa membangkitkan lagi era rock di Indonesia. Terus bisa mengobati rasa rindu pencinta musik rock lah. Terutama itu ya. Karena kan pendengarnya kan masih banyak pendengar yang tetap juga ya terkait dengan musik rock Indonesia ya. Mungkin tahun 90 ya sekarang usia udah 40-50 sih masih ngedengerin pasti ngedengerin lagu rock Indonesia. Oke, itu harapannya mungkin ya terkait dengan musik rock yang ada di Indonesia. Salah satunya ini jadi pionir lah lagu Bayangmu ini kan kembali ke nuansa tahun 80 ya, tahun 90 tahun 90-an. Dan di lagu ini pun melibatkan salah satunya ada ini nih, Pandu The Adam sama Iqmal Tobing. Nah itu gimana, ada pertimbangan khusus atau sebelumnya memang sudah direncanakan proyeknya? Pertimbangan khusus gitu nggak ada. Awalnya karena bertemanan, ingat sama mereka dan terbesit di awal itu kita cari supaya videonya bagus tuh orangnya gondrong-gondrong seru kali ini. Gitu awalnya. Terus ada Mas Ovi kan kebayangnya. Terus ada Pandu kebayang. Sama Iqmal doang nih gak gondrong nih. Cuman kalau dari segi permainan memang Iqmal itu aku seneng gitu dia main drumnya. Dia main drum tuh aku seneng. Sama Mas Sofi juga, Pandu juga, dan akhirnya awal mulanya kan itu sebenarnya konten doang. Jadi kita pengen bikin video klip yang isinya mereka itu. Tapi semakin kemari pas saat beberapa hari sebelum rilis gitu, Mas Sofinya malah yaudah gue isi gitar deh gitu, diisi gitar sama Sofi, terus nular ke yang lain, Iqmal ngisi drumnya, terus Pandu ngisi bassnya, yaudah jadi yang kayak sekarang kita denger kan. Iya benar. Nah awal mulanya sebenarnya sesimpel itu, nggak ada ini siapa ya? Karena kan pingin masukin nuansa rock biar benar-benar kerasa gitu sih. Nah kebetulan memang karena mereka juga sefrekuensi kan sama aku. Mereka juga ngebawain musik rock, kayak Pandu tuh lebih ke indie rock ya. Kalau Iqmal kan
apa ya, bisa dibilang metal lah itu Iqmal tuh. Ada metal, dia suka Metallica banget soalnya. Rock experiments gitu. Terus Mas Ovi itu lebih ke glam rock kan. Jadi kayak bisa mewakili segmennya masing-masing gitu. Oke. Jadinya berarti perpaduan berarti ya? Perpaduan, iya, perpaduan. Dan itu juga ternyata menjadi poin plus di lagu ini. Nah berarti otomatis harus ada penyesuaian dong ya? Untuk itu. Penyesuaian gaya doang paling di depan kamera. Ini kita harus seperti apa ya? Gitu. Karena kalau penyesuaian musik udah jadi kan. Musik itu aransemennya dari awal udah jadi. Kalau penyesuaian paling di depan kamera aja ini. Gue cocoknya gimana gitu. Ada ini nggak? Mungkin wajar nggak sih kalau misalnya saling ngasih masukan, ini bagusnya kayak gini nih, atau misalnya banyak kepala gitu lah. Oh, enggak. Cuman intinya udah sepakat gitu ya? Lebih sharingnya aja, sharing yang seru. Ternyata kayak di Adams, kayak Pandu tuh ternyata senang sama Wizard, sama aku juga senang sama Wizard gitu. Terus pas sharing-sharing lagi Mas Sofi senangnya ini, oh sama. Terus Iqmal juga, oh sama gitu. Jadi itu sebenarnya yang jadi bahan cerita kita pada saat itu. Bukan malah ini band mau kita bawa kemana, apa kita bikin band aja gitu. Enggak ke situ. Dan untuk proyek kedepannya apakah masih berlanjut dengan komposisi yang sama? Kalau ada promotor yang bikin acara, pengen ngundang kita satu-satu ya nggak apa-apa. Oke. Dilanjutin, cuman lumayan kan itu, satu-satu bayar. Firza sendiri, Mas Sofi sendiri, lumayan. Lumayan. Kak Birja, minum dulu. Oh iya, Biar... Kamsahamnida. Iya. Ini udah mulai demam K-pop berarti bahasa Korea? Enggak, kebetulan kemarin adik ngajak nonton Korea. Oh. Seru ternyata filmnya. Suka nonton film Korea? Enggak terlalu sih sebenarnya. Paling saya Naruto biasanya. Naruto ya? Oh ya Jepang musiknya bagus-bagus. Boruto kalau sekarang. Kak Firja, terkait dengan lagu Bayangmu, ekspektasinya seperti apa nih untuk di tahun ini? Karena sih lagu tuh ya nggak tahu ya. Kayak lagu-lagu yang sebelum, kadang ada yang rilisnya di tahun misalnya 2018 tapi tiba-tiba viral di tahun 2020. Ya, ada juga banyak kisah yang seperti itu. Nah untuk ekspektasi di sini gimana nih lagu Bayangmu? Ekspektasinya mudah-mudahan tadi ya bisa membangkitkan rock kembali di Indonesia. Terus mudah-mudahan lagu Bayangmu ini bisa apa ya? Kisahnya tuh kuat banget. Bisa tersampaikan lah, bisa tersampaikan. Sama harapan terbesar itu sih, mudah-mudahan 2021 ini rock bisa jaya lagi. Ya mudah-mudahan biarpun pandemi tapi jaya lagi. Betul, gitu. harus tetap. Pokoknya yang penting mah jangan pernah berhenti untuk berkarya lah. Apalagi di musisi Indonesia harus terus menunjukkan atau menciptakan lagu. Mudah-mudahan ada tercapai juga untuk 10 hits lagunya. Apa? 10 hits lagunya bisa tercapai juga. Amin, mudah-mudahan. Biarpun sebenarnya jangkauannya tuh lumayan ke depan banget ya. Cuman ya mudah-mudahan bisa kesampaian. Oke. Kak Firja. Siap. Biasa aku bisa suka tanyain sih ke bintang tamu yang lainnya tentang ini nih. Biasa untuk, kalau misalnya nanti Kak Firja nonton lagi video ini di 5 tahun ke depan, di 5 tahun yang akan datang. Apa yang ingin Kak Firja sampaikan untuk Kak Firja di 5 tahun yang akan datang? Oh ya, di sini ya kamera ini. Buat Firza, 5 tahun kamu sudah lewatin. Semoga kamu sehat terus. Bisa berkarya terus buat Indonesia, sayang sama anakmu, sama istrimu, ya kan? Mana tahu gue 5 tahun lagi loh nih. Iya benar-benar. Sama apa ya? Bikin yang baik-baik buat orang, ya. Dah. Oke. Thank you bro. Senang banget sih bisa kedatangan Firja. Kapan-kapan main lagi ke sini. Mudah-mudahan bisa boleh. Di Bandung. Kalau misalnya di Bandung biasanya yang paling gak boleh dilupain apa tuh kalau di Bandung? Yang gak bisa dilupain apa ya? Misalnya gak boleh kelewatan deh kalau misalnya mampir setiap ke Bandung. Apa ya? Starglam lah paling ya. Oh iya. Starglam ya.
Karena pasti kesini ya kan promosi pasti. Oke, kalau gitu makasih banyak Sama-sama. Om Firza, sukses terus untuk lagu Bayangmu, mudah-mudahan bisa cepat booming juga Amin. dan bisa dinikmati oleh pendengar atau penikmat musik Indonesia. Yang pasti maju terus musik Indonesia dan bangkit untuk rock Indonesia. Terima kasih kalau gitu, saya Aldi Salman Renaldi pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas.